Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun membuang senyumnya, matanya sangat acuh tak acuh, dan berkata, kamu sangat mempermalukan Master Sekte. Master Sekte ini tidak akan menyalahkan masa lalu, dan itu dapat dianggap sebagai wajah yang cukup untuk leluhur. Oke, bahkan jika Ding Xuya membunuh 30.000 orang di kota Wang Yue. Ketika Anda adalah seorang warga negara, Anda dipaksa untuk tidak berdaya, dan Master Sekte ini percaya pada Anda. Namun, kita harus melakukan pekerjaan yang baik untuk menghitung fakta bahwa Anda menanam mata-mata di Huangfu Shengzong. Ketika Anda menjadi mata-mata Sekte Suci, jumlah mata-mata yang dikirim oleh keluarga kerajaan dinasti Huangfu Anda mencapai ratusan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tuan Suci Huangfu memohon dengan getir, Tuan Sekte Tan, maafkan aku, ucap dari Tuan Suci Huangfu. Hahaha, Tuan Sekte ini benar-benar ingin menyelamatkanmu, tetapi ketika ketua Sekte membunuh mata-mata, dia mengatakan bahwa kekuatan di balik semua mata-mata, ketua Sekte ini pasti akan mencabut mereka. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi ke neraka, ucap dari Tan Yun. Tuan Suci Huangfu menyerah sepenuhnya, dan tiba-tiba berdiri, aku telah melakukannya untuk waktu yang lama, dan Anda memutuskan untuk membunuh Tuan Suci ini, mencoba menipu saya, ucap dari Tuan Suci Huangfu. Itu benar, saya hanya bermain dulu dan kemudian membunuh, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dan sebelum dia bisa bergerak, Tua Suci Huangfu melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, jarum beracun yang padat, seperti hujan deras, melesat dari bagian dalam mansetnya ke arah Tan Yun yang berada di dekatnya. Dang 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 dang. Setelah jarum racun menembus tubuh Tan Yun, itu pecah berkeping-keping dengan serangkaian suara renyah. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dengan kaki kirinya, dan dengan kaki kanannya, dengan kekuatan menghancurkan kekosongan, menginjak wajah Tuan Suci Huangfu. Bang! Kepala Tuan Suci Huangfu hancur berkeping-keping, jiwanya hancur, dan mayat tanpa kepala jatuh di tengah aula, menekan Ding Xuya yang terluka parah dan tidak dapat berbicara. Ibu, ucap dari anak pertama tampak sedih, dan ketika dia mengulurkan tangan untuk membantu Ding Xuya, cahaya pedang melintas dari pergelangan tangannya. Kemudian, Tan Yun muncul di samping anak pertama sambil memegang pedang pembunuh Hongmeng. Tembakan darah muncul di tangannya, ada suara ratapan si anak pertama, dan kemudian tangannya jatuh ke tanah dengan darah. Kakak, mata keempat bersaudara itu terbelah, dan mereka ragu-ragu apakah mereka harus bergerak atau tidak. Uci. Tan Yun menebas backhand dan memotong kaki anak dengan acuh tak acuh. Tan Yun, kamu. Sebelum anak pertama selesai berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ujung pedang menembus alisnya. Roh dan jiwanya binasa dan mati di tempat. Ding Xuya memandangi tubuh anak sulung, matanya meneteskan air mata keruh, dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa mengeluarkan suara yang lemah. Tan Yun berjongkok, menatap Ding Xuya dengan dingin, dan berkata, aku tidak menyangka kamu juga menangis. Hatimu sakit, kan, tidak sabar untuk membunuhku, kan? Ingat, perasaanmu saat ini adalah perasaan kerabat dari 30.000 warga kota ketika Anda memerintahkan pembantaian 30.000 warga kota. Orang tua, bukan karena saya, Tan Yun kejam, saya hanya memberi tahu Anda bahwa rasa sakit Anda dan rasa sakit 30.000 warga kota adalah sama, dibandingkan dengan rasa sakit kerabat, itu tidak layak disebut, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, anak kedua memandang Tan Yun yang berjongkok di tanah, dan meraung dengan suara serak, kakak ketiga, saudara perempuan keempat, saudara perempuan kelima, kami bertarung dengan Tan Yun,
bunuh dia untuk membalaskan dendam kakak laki-laki dan ibu, ucap dari anak kedua. Bunuh, segera, keempat saudara lelaki dan perempuan itu mengeluarkan pedang terbang dan menyerang Tan Yun dengan agresif. Terserah kamu, ucap dari Tan Yun. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia menghilang di bawah tatapan kaget para jenderal dinasti suci Huangfu. Pada saat berikutnya, hanya tirai pedang empat sisi yang muncul dari udara tipis, masing-masing menutupi empat saudara laki-laki dan perempuan. Ah! Tidak! Puci-puci! Jeritan keempat orang itu tiba-tiba berhenti, dan mereka dihancurkan sampai mati oleh tirai pedang. Kemudian, Tan Yun keluar dari udara tipis di depan Ding Xuya yang menangis, dan berkata kata demi kata, ingat, kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ketika Anda mengabaikan kehidupan 30.000 penduduk kota, penguasa akan juga abaikan hidupmu, ucap dari Tan Yun. Ding Xuya menatap tajam ke arah Tan Yun, jika matanya bisa membunuh, Tan Yun akan mati. Puci. Tan Yun menusuk alis Ding Xuya dengan pedangnya, jiwanya hancur total, dan wakil komandan Zhongnan Xianshan yang bermartabat meninggal. Setelah itu, keheningan mematikan di istana Huangfu Luan. Mata para jenderal yang menatap Tan Yun dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Tan Yun berbalik perlahan, melirik semua orang, dan berkata dengan ringan, prinsip kehidupan raja ini adalah hanya membunuh keluarga kerajaan Huangfu, dan yang lainnya tidak akan terbunuh. Kalian jawab raja ini, apakah kalian ingin mati, ucap dari Tan Yun. Para jenderal berkata serempak, aku tidak mau, ucap dari para jenderal. Bagus sekali, tinggalkan 2 orang untuk membersihkan mayat di aula, dan yang lainnya akan membunuh semua keluarga bangsawan dari dinasti suci Huangfu tanpa ampun, ucap dari Tan Yun. Baik raja, ucap dari para jenderal. Setelah semua orang menerima perintah, 2 dari mereka ditinggalkan untuk membersihkan mayat, dan jenderal yang tersisa dikirim satu demi satu untuk memusnahkan keluarga kerajaan Huangfu dalam kegelapan. Setelah setengah jam, para jenderal kembali ke istana Huangfu, dan tidak ada yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Para jenderal tidak melarikan diri karena 2 alasan. Pertama, istri, anak, dan anak-anak mereka semua berada di kota kekaisaran Huangfu, dan jika mereka melarikan diri sendiri, bagaimana dengan keluarganya? Alasan kedua dan terpenting adalah, bahwa Tan Yun memiliki karakter legendaris. Selain mereka kagum, mereka juga memujanya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tan Yun duduk di meja atas, memandang kerumunan dan berkata, mengapa tidak ada yang melarikan diri, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Marsekal Dongding melangkah maju, membungkuk dan berkata, bawahan ini berpikir bahwa Master Sekte adalah pria yang temperamental. Kemudian bawahan berani bertanya, bawahan bisakah aku mengatakan yang sebenarnya, ucap dari Marsekal Dongding. Tan Yun tersenyum sedikit, ya, ucap dari Tan Yun. Terima kasih, Master Sekte, Marsekal Dongding berkata dengan jujur, pertama, kami tidak berani, karena kami takut mati, dan kami tidak ingin mati, mengetahui bahwa jika kami melarikan diri, Anda pasti tidak akan membiarkan kami pergi. Kedua, bawahan tidak pernah ingin melarikan diri, dan saya tidak berpikir rekan kerja lain ingin melarikan diri juga, ucap dari Marsekal Dongding. Tan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, kenapa Anda mengatakan ini, ucap dari Tan Yun. Grand Marshal Dongding melihat Tan Yun, ada ekspresi kekaguman yang tidak bisa disembunyikan di matanya, dan dia berkata penuh udara, untuk prestise Anda, bawahan dan kolega Anda seperti Guntur, dan mereka sering membicarakannya secara pribadi. Ketika Jing Xiwei dipilih untuk Sekte Huangfu di Kota Bintang Jatuh, Anda maju ke depan dan bergabung dengan Sekte Huangfu, dalam waktu singkat, Anda tidak hanya menjadi murid Sekte Huangfu, tetapi juga Master Sekte dari Sekte Huangfu. Para senior yang mengagumi Anda, setelah mendengar Anda pergi ke dinasti Nangongseng, menyelamatkan istri Anda,
menghancurkan kota kekaisaran dan kembali ke Huangfu Shengzong. Kamu pertama-tama menghancurkan klan Jin yang melanggar Huangfu Shengzong, menaklukkan klan Feng, dan kemudian menghancurkan klan Batu, Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, menaklukkan keluarga Murong dan menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi. Selama periode ini, Sekte Suci Huangfu berulang kali dikepung oleh beberapa kekuatan besar dan berdiri kokoh. Dan yang mengejutkan bawahan dan kolega Anda adalah, bahwa Anda telah mencapai prestasi cemerlang satu persatu, dan Anda tidak memiliki yang lain, Anda sendiri yang memimpin penyelesaian keseluruhan. Terutama kecepatan peningkatan ranah Anda, dan kekuatan tantangan lompatan, saya sangat terkesan. Seperti yang kamu tulis di gerbang kota kekaisaran Nangong, Mo Chou tidak memiliki orang kepercayaan di jalan di depan, dan tidak ada seorang pun di dunia yang mengenalmu, sekarang kamu sudah terkenal di seluruh dunia. Meskipun bawahan tidak berani berdiri, saya mengaku sebagai orang kepercayaan, tetapi saya juga berani mengikuti Anda, dan berharap memiliki kesempatan untuk menjadi sahabat Anda. Bawahan saya sangat percaya bahwa mengikuti Anda untuk bergabung dengan Sekte Huangfu pasti akan menjadi pemimpin benua hukuman surgawi di bawah kepemimpinan Anda. Pertama, jangan biarkan Zhongnan Xianshan memegang telinga banteng, ucap dari Marsekal Dongding. Pada saat ini, semua jenderal berkata serempak, saya akan menyembah yang kuat, dan saya bersedia untuk mengikuti Master Sekte Tan, ucap para jenderal. Setelah mengatakan ini, semua orang memandang Tan Yun dan berlutut dengan satu lutut. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak perlu hormat, ucap dari Tan Yun. Terima kasih, Master Sekte, ucap dari para jenderal. Setelah semua orang berdiri, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, 12 pil bulu ditangguhkan di 12 jenderal yang berada di ranah kesempurnaan alam roh, termasuk Grand Marshal Dongding di depannya. Ketika semua orang tidak tahu apa pil itu, Grand Marshal Dongding tiba-tiba gemetar hebat, Master Sekte, pil ini. Mungkinkah pil Yuhua yang legendaris, ucap dari Marsekal Dongding terkejut. Benar, Tan Yun berkata sambil tersenyum, di masa depan, siapapun yang dipromosikan ke kesempurnaan agung alam roh, akan mendapatkan pil Ascension, dan setelah meminum pil ini, mereka yang telah mencapai kesempurnaan agung alam roh akan berhasil maju ke alam Ascension, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula mendidih. Bawahan berterima kasih kepada Master Sekte, ucap dari Marsekal Dongding dan 12 jenderal lainnya yang berada di alam kesempurnaan besar alam roh, dengan air mata tua yang bersemangat, berlutut di depan Tan Yun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah menyerah pada Tan Yun, mereka akan menerima hadiah yang begitu besar dari Tan Yun. Penguasa itu perkasa, Huangfu Shengzong perkasa, ucap dari para jenderal. Semua jenderal berlutut di depan Tan Yun. Mereka ingin maju ke kesempurnaan agung alam roh sesegera mungkin, dan kemudian mendapatkan pil Ascension yang diberikan oleh Tan Yun. Tepat ketika semua orang memikirkannya, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat darah para jenderal mendidih. Mereka melihat Tan Yun tersenyum sedikit. Jangan khawatir jika Anda belum dipromosikan ke kesempurnaan besar alam roh, Huangfu Shengzong kami akan memberi Anda pil roh. Dan aku memberitahu Anda yang dari alam para dewa, pil para dewa dan roh para dewa, dan Huangfu Shengzong saya juga memilikinya, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini datang keluar, penonton mendidih. Ya Tuhan! Apakah Master Sekte itu nyata? Pil obat dan pil bulu ini adalah pil anti langit yang telah lama hilang. Apakah Huangfu Shengzong benar-benar memilikinya? Iya, Master Sekte, ucap dari para jenderal. Tan Yun tampak bersemangat. Semua orang di kerumunan berkata dengan ekspresi serius, dengar semuanya. Kamu ingat, selama kamu baik padaku Tan Yun, dan setia pada Huangfu Shengzongku, Huangfu Shengzongku tidak akan memperlakukan buruk. Terus terang,
saya tidak percaya bahwa ada di antara kalian yang menyerah kepada saya dapat dengan mudah mengendalikan Anda dengan menggunakan teknik pupil, dan mencari tahu orang-orang yang melanggar yin dan yang. Tapi saya tidak akan melakukannya, bagaimanapun juga, saya mengerti, dinasti suci Huangfu adalah rumah dan tanah air Anda. Karena itu, saya ingin memberi Anda kesempatan, dan saya tidak akan menggunakan teknik mata kali ini, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, penonton sangat terkesan dengan kepribadian Tan Yun, baru pada saat itulah mereka mengerti bahwa pemuda muda dan tegas di depannya ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Pada saat yang sama, suasana di aula sangat menyedihkan. Alasan mengapa mereka ditekan adalah karena para jenderal begitu serius ketika mereka melihat Tan Yun mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Semuanya, duduklah, selanjutnya, Master Sekte mengumumkan sesuatu dan akan pergi." Tan Yun memandang kerumunan, dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sudah lama ada di hati semua orang. Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Katakan, siapa leluhurmu?" ucap dari Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, Grand Marshal Dongding berkata dengan jujur, "Kami, orang-orang dari dinasti suci Huangfu, adalah orang-orang dari Klan Feng," ucap dari Grand Marshal Dongding. "Iya," Tan Yun memuji, "kamu dapat mengingat hal-hal ini. Sekarang Klan Feng adalah afiliasi dari Sekte Suci Huangfu saya, dan dinasti suci Huangfu akan secara resmi berganti nama menjadi dinasti suci Qingcheng mulai sekarang." "Feng Qingcheng, wanita tertua dari klan Feng, adalah tuan sucimu," ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, sudut mulut Tan Yun naik sedikit, "Kepala klan Feng, dan Su Bing, semuanya, silahkan keluar," ucap dari Tan Yun. Lalu, Feng Tianlun, Feng Qingcheng, tetua kedua klan Feng, bersama dengan Su Bing, Meng Yi dan beberapa gadis terbang keluar dari Mebara Suci Linglong di telinga Tan Yun, seolah-olah mereka keluar dari udara tipis dari aula. Tan Yun memandang Feng Tianlun dan berkata, "Tuan Sekte ini menerima Qingcheng sebagai Tuan Suci, apakah Anda punya pendapat?" ucap dari Tan Yun. Feng Tianlun mendengar kata-kata itu dan tersenyum dengan hormat, "Saya tidak punya pendapat, terima kasih kepada Master Sekte atas penghargaannya yang tinggi untuk gadis kecil itu," ucap dari Feng Tianlun. Feng Qingcheng tiba-tiba melihat ke belakang dan tersenyum, "Terima kasih Tan Yun," ucap dari Feng Qingcheng. Setelah mengangguk sambil tersenyum, Tan Yun bangkit dan berkata, "Qingcheng, dinasti suci Qingcheng telah diserahkan kepada keluarga Feng, Anda dapat mengelola dinasti suci dengan ketenangan pikiran, jangan khawatir tentang sisanya. Jika Anda membutuhkan pil obat, Anda bisa pergi ke Huangfu Shengzong untuk mendapatkannya," ucap dari Tan Yun. Feng Qingcheng tersenyum bahagia, "Yah, aku menuliskannya," ucap dari Feng Qingcheng. Setelah Tan Yun mengangguk, dia mengirim transmisi suara kepada Feng Qingcheng, "Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Anda ingat, jika seseorang menyerang, jangan bertarung sembarangan. Anda hanya perlu melalui susunan teleportasi dinasti suci Anda mencapai perbatasan dinasti suci, dan kemudian bersembunyi di dinasti Tangzun. Dinasti Tangzun, Sein Chao Qingcheng dan Huangfu Shengzong semuanya adalah satu keluarga," ucap dari Tan Yun. Feng Qingcheng sedikit mengangguk, dan kemudian berkata dengan cemas, "Tan Yun, aku tahu bahwa kamu akan menyerang Zhongnan Xianshan selanjutnya, kamu harus memperhatikan keselamatan. Aku sangat mengkhawatirkanmu," ucap dari Feng Qingcheng. Tan Yun tersenyum santai, dan berkata dengan transmisi suara, "Jangan khawatir, Anda dapat berkultivasi dengan tenang dan menunggu kabar baik saya juga akan mengirim beberapa orang kuat untuk duduk di kota Wangyue," ucap dari Tan Yun. "Qingcheng mengerti," ucap dari Feng Qingcheng bersuara. Setelah itu, Tan Yun membawa beberapa putri dan semua orang untuk pergi, lalu terbang menjauh dari dinasti suci Qingcheng dan langsung pergi ke Zhongnan Xianshan. Sejak itu,
Feng Qingcheng telah menjadi tuan suci wanita pertama sejak zaman kuno, dan juga ratu pertama. 10 hari kemudian, di kota Mochizuki. Hari ini adalah hari yang menyenangkan dan bermakna bagi warga kota. Karena Feng Qingcheng mengeluarkan dekret kekaisaran. Isi dekret kekaisaran mengatakan, kota Wangyue terletak di pusat lusinan kota di perbatasan timur dinasti suci Qingcheng. Kota ini memiliki orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam 3 tahun, Tuan Suci ini akan menghapus pegunungan di sekitarnya, dan menjadikannya kota Wanyu, menjadi kota nomor 1 di dunia. Dan diberi nama kota suci bulan. Pesan ini cukup untuk menunjukkan kecintaan Feng Qingcheng terhadap kampung halaman Tan Yun. Feng Qingcheng sendiri telah lama diam-diam menyukai Tan Yun dan memiliki kesukaan khusus. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa meskipun dia setenar namanya, tidak ada wanita di sekitar Tan Yun yang lebih buruk darinya. Dia cerdas, dan dia tahu bahwa bahkan jika dia mengaku kepada Tan Yun, dia pasti akan ditolak. Dia tidak terburu-buru. Dia ingin memberitahu Tan Yun dan membiarkan Tan Yun merasakan hatinya untuknya. Karena itu, dia memutuskan untuk membangun kota suci Mochizuki. Ketika dia memberikan dekret, dia tidak berkultivasi, tetapi secara pribadi membuka gunung peri di pegunungan yang luas, dan mengukir patung batu Tan Yun dengan sangat detail. Waktu berlalu, 1 tahun dan 2 bulan kemudian. Singa naga emas seperti sambaran petir besar, melintasi awan menuju lautan salju Danau Tianqi, dan melaju kencang. Laut salju Danau Tianqi, di wilayah angin selatan jauh dari hukuman surga benua, karena Zhongnan Xianshan berada di Pulau Abadi Pengzuan di Tianqi Suehai. Selain itu, ada banyak orang di Gunung Abadi di Zhongnan sejak zaman kuno, sehingga Tianqi Suehai juga disebut Xianhai. Di Laut Salju Tianqi yang luas, langit dan bumi kaya akan energi spiritual, dan energi spiritual putih susu dicampur dengan kabut laut. Ketika singa naga emas terbang ke tepi laut bersalju di Tianqi, suara Tan Yun terdengar di benaknya, "Orang besar, berhentilah sejenak," ucap dari Tan Yun. "Baik Tuan," ucap dari singa naga emas. Setelah singa naga emas menjawab, "Itu tergantung di udara." Pada saat ini, menara suci Linglong telah berubah menjadi seukuran sebutir beras, di telinga singa naga emas. Sekarang Sen Subing dan yang lainnya berada di lantai 10 menara suci Linglong. Lantai 10 adalah tempat di mana singa naga emas berlatih sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun yang sedang duduk bersila di menara suci lantai 12, mengubah pipinya, fitur wajah, leher, dan bahkan kulit seluruh tubuhnya menjadi merah seperti magma. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan terkejut menemukan bahwa tidak hanya kulitnya yang seperti magma, tetapi juga daging, otot, dan tulang di tubuhnya. Betul sekali. Dia mengolah tubuh api Hongmeng, dan dia telah mencapai tahap penyelesaian. Tan Yun dipromosikan ke tubuh api Hongmeng urutan ke-10 dengan tubuh hegemoni Hongmeng, dan waktu Tan Yun berlatih tubuh api Hongmeng juga meningkat. Di menara selama lebih dari 200 tahun, Tan Yun menggunakan 3 peluang setelah dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam Ascension untuk mengendalikan 300 cairan surgawi Hongmeng seperti naga untuk meredam kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh. Setelah tempering selesai, Tan Yun dapat dipromosikan dari tahap awal tubuh api Hongmeng Orde ke-10 ke tahap Xiao Cheng Orde ke-10. Pada saat itu, kekuatan fisik dapat menghancurkan dengan kejam, senjata peri tingkat rendah yang digunakan oleh makhluk abadi. 1 jam kemudian, Tan Yun yang sedang duduk bersila, akhirnya memurnikan 300 cairan surgawi Hongmeng, yang berarti bahwa kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh ditempa. Sekarang tubuh api Tan Yun telah memasuki tahap Xiao Cheng Orde ke-10. Segera, tubuh seperti magma Tan Yun kembali normal, dan dia tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali di mata bintangnya. "Sungguh kekuatan yang kuat," ucap dari Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berdiri perlahan,
merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dia cukup bersemangat. Tubuh api Hongmeng, Kai, begitu. Tan Yun memikirkannya, tubuhnya mulai meroket dengan liar di menara besar, dan langsung mencapai 300 kaki yang besar. Dan dia tampaknya dilemparkan dari magma, tidak hanya tubuhnya lebih keras, tetapi gelombang panas yang menyesakkan keluar dari tubuhnya, membuat dinding menara suci yang indah, dengan cepat menjadi panas. Tentu saja, untuk tubuh api Hongmeng, yang penting bukanlah suhu tubuh, karena tidak peduli seberapa tinggi suhunya, itu tidak sekuat api Hongmeng. Arti mendalam dari tubuh api Hongmeng hanyalah untuk membuat tubuhnya lebih kuat dan lebih kuat, sehingga tubuhnya dapat berubah bentuk seperti api dan air. Sebelum saya berlatih tubuh api Hongmeng, jiwa saya sekuat alam ascension tingkat ke-8, jika saya tidak salah, jiwa saya telah mencapai alam ascension tingkat ke-9 sekarang, ucap dari Tan Yun. Mulut Tan Yun meringkuk menjadi busur, dan tiba-tiba, dalam kepakan rambut panjang, kesadaran spiritual yang tak terlihat naik dari langit di atas menara suci Linglong, menembus lapisan awan. Pada akhirnya, ketika indera spiritual Tan Yun mencapai 90 juta mil. Tidak dapat dipercaya bahwa Tan Yun, yang berada di tingkat ketiga dari alam ascension, telah dipromosikan ke tahap Xiao Cheng tingkat ke-10 dengan tubuh api Hongmeng. Sekarang jiwanya sekuat tingkat ke-9 dari alam ascension. Tan Yun menyingkirkan indera spiritualnya dengan semangat tinggi, datang ke menara suci lantai 10, memandang Shen Subing dan semua orang, dan berkata sambil berpikir, Keratua sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh alam ascension biasa, dan saya memiliki kemampuan untuk membunuh alam ascension biasa lapisan ke-9. Selain itu, Subing dan Singa Naga Emas memiliki kekuatan untuk membunuh lapisan ke-8 alam ascension biasa. Oleh karena itu, saya akan memimpin pertempuran dengan Subing, Keratua, dan lelaki besar, dan yang lainnya tidak akan keluar tanpa perintahku, ucap dari Tan Yun. Setelah semua orang menganggukkan kepala, Tang Mengyi bersandar dengan gugup di pelukan Tan Yun. Tan Yun, bagaimanapun, kedua kepala suku Zhongnan Xianshan adalah alam ascension tingkat 9, dan saya khawatir mereka memiliki kekuatan untuk menantang kesempurnaan agung alam ascension biasa. Mengapa tidak menyamar sebagai orang tua dan menyerang secara diam-diam dengan Sister Shen, Keratua, dan pria besar, ucap dari Tang Mengyi. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium dahi Tang Mengyi, dan berkata dengan bangga. Bodoh, jangan khawatir, kita tidak akan pernah kalah dalam pertempuran ini, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tang Mengyi mengangguk dan menyesuaikan jubah Tan Yun, dan berkata, Aku percaya padamu, ucap dari Tang Mengyi. Kemudian, Tan Yun membawa Shen Subing dan terbang keluar dari menara suci Linglong, berdiri di udara. Keratua itu siap menuruti perintahku, ucap dari Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Baik Tuan, ucap dari kera iblis pembantaian surga di lantai 11 menjawab. Ketika Tan Yun memberi isyarat, menafa suci Linglong terbang keluar dari lubang telinga singa Dewa Naga Emas, dan Tan Yun membiarkan singa Dewa Naga Emas memasuki menara suci Linglong di lantai 12. Begitu Tan Yun memikirkannya, menara suci Linglong berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus telinga Tan Yun. Kemudian, Tan Yun dan Shen Subing berpegangan tangan, dan terbang ke langit di atas laut salju Tianqi seperti pasangan peri. Tan Yun dan Shen Subing berada di langit di atas laut salju Tianqi. Setelah terbang selama 10 hari, mereka disambut oleh 81 pulau diatur dalam lintasan misterius. Di tengah 81 pulau, ada pulau abadi besar yang menggantung di udara, yang cukup menarik perhatian. Tan Yun tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pulau abadi yang sangat besar ini adalah pulau abadi Pengzuan yang terkenal di dunia. Tan Yun memandang pulau abadi Pengzuan, gunung yang menjulang tinggi dengan ketinggian 1,8 juta kaki, dan tersenyum sedikit. Subing,
gunung ini seharusnya menjadi kota daratan yang terkenal dan Zhongnan Xianshan yang terkenal. Apakah kamu menyukainya? Ucap dari Tan Yun. Sen Subing tersenyum, kamu harus tahu hatiku untukmu, aku suka semuanya denganmu, dan tanpamu, itu tidak bisa masuk ke mataku, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba, sebuah ketidaksetujuan suara kemarahan dari gengsi terdengar dari langit di atas Tianqi Suehai. Kalian berdua hanya berada di tingkat ketiga dari alam Ascension, menurut aturan Zhongnan Xianshan, mereka yang belum dipromosikan ke tingkat keempat dari Ascension, tidak diizinkan memasuki Tianqi Suehai, keduanya pergi sekarang Davi Tianqi Suehai, jika tidak, itu akan dianggap sebagai penyusup dan dieksekusi, ucap dari seseorang. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya biru melesat dari sebuah pulau, melayang ribuan mil di depan Tan Yun dan Sen Subing, dan berubah menjadi pria berusia 60 tahun dengan jubah biru tebal. Tan Yun masih memegang Sen Subing, dan dia terbang di langit bersalju. Dia memandang lelaki tua berjubah biru itu dan berkata sambil mencibir, "Tes-tes, nada yang sangat besar, kami benar-benar melanggar, kamu orang tua mari coba bunuh kita," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, pria berusia 60 tahun itu tertegun sejenak, dan kemudian dia menjadi marah, kebanggaan. Jangan buka mata anjingmu untuk melihat, apakah ini tempat di mana kamu berlari liar. Sebelum lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, Sen Subing yang mengenakan gaun bunga emas panjang, melepaskan Tan Yun dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, yang langsung menyapu ribuan mil dari salju dan muncul di depan lelaki tua itu. Tangan batu giok yang lembut dan tanpa tulang itu membalik dan menamparnya tiba-tiba. Dia memukul dada lelaki tua itu, siapapun yang memarahi suamiku dibunuh tanpa ampun, ucap dari Sen Subing. Bang! Orang tua itu tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia ditembak di dadanya. Bang! Seluruh tubuh meledak dari salju dan berubah menjadi awan darah. Ah! 5 roh peri berkabut dari lelaki tua itu melayang keluar dari mayat yang hancur, memandang pulau abadi Pengzuan, berteriak dengan suara serak, "Tolong, seseorang masuk tanpa izin di Tianqi Suehai dan ingin membunuh penghukum ini," ucap dari 5 roh abadi orang tua itu. Kali ini, Tan Yun mengambil langkah ringan, dan melintasi kekosongan ribuan mil. Dengan lambaian tangan kanannya, embusan kekuatan spiritual memenjarakan 5 roh abadi lelaki tua itu. Segera, 5 roh abadi tidak bisa mengeluarkan suara. Suara roh abadi lelaki tua itu menghancurkan kehampaan dan bergema di seluruh pulau abadi yang kacau. Pada saat yang sama, di langit di atas puncak Zhongnan Xianshan, ada istana surgawi setinggi 10.000 kaki ditangguhkan. Dua bersaudara, Dongfang Hao Iwe, kepala Sangsi, dan Dongfang Hao Chuan, wakil kepala Sangsi, mengadakan perjamuan di istana surgawi untuk merayakan penemuan arai pedang pembantaian Hongmeng dan pria dari seni pedang pembunuhan Hongmeng. Kedua bersaudara itu mengambil tempat duduk mereka di atas, dan 183 orang duduk di bawah, dari tingkat keempat hingga ke-8 dari alam kenaikan. Awalnya, Master Agung Zhongnan Xianshan, ditambah dua bersaudara, memiliki total 390 orang di alam Ascension. Selain 68 orang yang dibunuh oleh Huang Fushengzong dan 185 orang yang hadir, lebih dari 130 orang yang tersisa pergi ke domain iblis yang jauh, domain binatang, dan tempat-tempat lain. Oleh karena itu, saya tidak tahu apakah saya telah menemukan seseorang yang dapat menggunakan pedang pembantaian Hongmeng dan pedang pembantaian Hongmeng. Pada saat ini, Dongfang Hao Iwe berdiri dari meja atas, mengangkat gelasnya, dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Komandan Ding," dia memberitahu kepala ini melalui teknik rahasia lebih dari setahun yang lalu, mengatakan bahwa Tan Yun adalah orang yang 6 surga mendalam istana sedang dicari. Oleh karena itu, kepala ini memanggil semua orang hari ini untuk merayakan sedikit sebelumnya.
Setelah Wakil Komandan Ding menangkap Tan Yun dan kembali, kami akan merayakan selama 3 hari 3 malam, ucap dari Dongfang Haoiwei. Suara Dongfang Haoiwei belum selesai, saat ini, terdengar suara putus asa dari orang tua sebelum kematiannya datang. Tolong, seseorang masuk tanpa izin di Suehai dari Tianqi dan ingin membunuh pemberi sanksi. Setelah mendengar suara itu, Dongfang Haoiwei membanting gelas anggur di atas meja batu giok, dan terbang keluar dari istana surgawi bersama para pemberi sanksi. Dongfang Haoiwei melepaskan kesadaran spiritualnya dan langsung menyelimuti Tan Yun di lautan bersalju Tianqi. Ketika dia mengetahui bahwa kekuatan spiritual Tan Yun memenjarakan 5 roh abadi lelaki tua itu, dia berteriak dengan marah, "Kamu hanya semut tingkat ketiga di alam Ascension. Untuk kepala ini segera lepaskan 5 roh abadi Yuan Yi," ucap dari Dongfang Haoiwei. Mendengar ini, Tan Yun berdiri di udara, menatap Zhongnan Xianshan, dengan acuh tak acuh berkata, "Bagaimana jika aku tidak melepaskannya?" ucap dari Tan Yun. "Kamu berani?" ucap suara marah Dongfang Haoiwei terdengar seperti guntur. "Haha, apakah kamu pikir aku tidak berani?" ucap dari Tan Yun. Lengan kanannya tiba-tiba melambai, dan tiba-tiba, 5 roh abadi Yuan Yi dimusnahkan oleh selubung kekuatan spiritual. Kalimat Tan Yun, "Aku tidak berani," mengubah wajah tua Dongfang Haoiwei menjadi sewarna hati babi. Sebagai kepala Gunung Zhongnan Xianshan yang bermartabat, bagaimana Dongfang Haoiwei dipermalukan? Rao adalah karena dia memiliki temperamen yang baik, tetapi pada saat ini dia sangat marah. "Anak bodoh, siapa kamu?" ucap dari Dongfang Haoiwei. "Hehe, siapa aku? Saya dapat memberi tahu Anda, tetapi saya hanya mengatakannya sekali. Dengarkan baik-baik, saya Tan Yun, Master Sekte Huangfu Shengzong saat ini. Ini adalah orang yang ingin Anda tangkap," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.